Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantika Hairunisa dengan NIM S1Ki 021021 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning, Perbantuan Media PET terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika Peserta Didik. Nah, selanjutnya yang pertama ada latar belakang. Ada 4 faktor yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul penelitian ini. Yang pertama, rendahnya kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Nah, dalam pembelajaran fisika, banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan memecahkan masalah. Hal ini disebabkan karena penggunaan metode yang digunakan oleh guru seringkali tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian faktor yang kedua ialah kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Nah, metode konvensional seringkali tidak menarik minat siswa, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih interaktif. Kemudian faktor yang ketiga ialah pentingnya discovery learning. Nah, model discovery learning mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam menemukan dan memahami konsep-konsep fisika sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Dan yang terakhir ada peran media PET. Nah, media PET adalah simulasi interaktif yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep fisika dengan lebih jelas, sehingga dapat mendukung pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model discovery learning berbantuan media PET terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik? Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengukur pengaruh model discovery learning berbantuan media PET terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Kemudian selanjutnya ada landasan teori. Nah, yang pertama ada model discovery learning. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Model ini mendorong siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui proses eksplorasi dan penyelidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa. Kemudian, yang kedua, media PET. PET adalah kumpulan simulasi interaktif yang dikembangkan oleh University of Colorado Boulder. Media ini menyediakan berbagai simulasi yang dirancang untuk membantu siswa untuk memahami konsep sains termasuk fisika dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir ada kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah melibatkan kemampuan siswa untuk memahami masalah, merencanakan strategi penyelesaian, melakukan rencana tersebut, dan meninjau kembali hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMA Al-Hamzar Tembang Putih. Sampel yang dipilih adalah 2 kelas, satu sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model discovery learning dengan bantuan media PET, dan satunya lagi sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan pemecahan masalah yang diberikan sebelum atau pre-test dan sesudah post-test perlakuan. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika. Nah, selanjutnya yang terakhir ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama, kelas eksperimen menerima pembelajaran dengan model discovery learning berbantuan media PET. Kemudian, kelas kontrol menerima pembelajaran dengan metode konvensional. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran, kedua kelompok diuji kembali untuk melihat perbedaan hasil belajar tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.